Shalom, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, sepanjang minggu ini kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat dengan judul Pekabaran Kitab Ibrani. Dan kita sudah mempelajari Yesus adalah Raja kita, kemudian Yesus adalah perantara kita, dan sekarang Selasa 4 Januari Yesus adalah pemenang kita. Nah, saudaraku yang kasih, kalau kita membaca di dalam buku 1 Samuel 8 ayat 19 dan 20 dan Ibrani 2 ayat 14 sampai 16, maka bangsa Israel di sana dinyatakan bahwa mereka menginginkan seorang raja untuk memimpin dalam peperangan. Nah, saudaraku yang kasih, mereka menginginkan seorang raja untuk berperang dalam pertempuran. Nah, kemudian di dalam buku Ibrani dia nyatakan bahwa melalui kematian Kristus sebagai manusia, maka dia membinasakan iblis yang berkuasa atas maut. Nah, saudaraku yang kasih, itulah gambaran bahwa seorang raja, pemimpin, dia sebagai juga hakim, mereka atau Yesus yang sebagai seorang raja, dia seperti pada peperangan saat Daud dia mengalahkan Goliat. Nah, akhirnya kita tahu ceritanya di dalam buku 1 Samuel 17 ayat 8 sampai 10 bahwa orang yang mengalahkan musuh atau lawannya, maka lawannya itu akan menjadi budak atau menjadi hamba. Nah, itu yang kita kenal atau kita ketahui dalam cerita tentang Raja Daud. Dan Raja Daud dia berperan sebagai pemenang Israel dan dia mewakili mereka. Nah, apa yang digambarkan di dalam Yesaya pasal 42 ayat 13 dan Yesaya 59 ayat 15 sampai 20. Bagaimana Yesus dia menggambarkan dirinya sendiri bahwa Tuhan dia akan keluar seperti pahlawan. Nah, saudaraku yang kasih, kita bisa mendapati gambaran di dalam pelajaran sekolah sahabat ini bahwa sebagai seorang Kristen, maka kita sering berpikir bahwa kita terlibat dalam pertempuran tunggal dengan iblis. Kita melawan iblis. Tetapi ketika kita membaca dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18, maka kita melihat di sana bahwa memang betul kita secara pribadi berperang dengan iblis. Tetapi Allah adalah pemenang kita atau Allah adalah pemimpin kita dan dia pergi berperang di hadapan kita sehingga kita adalah bagian dari tentaranya. Makanya kita sebagai orang-orang Kristen disebut sebagai tentara Kristus, dan sebagai seorang tentara maka kita harus menggunakan perlengkapan senjatanya. Nah, sebagai pribadi dan sebagai jemaat menjaga persatuan dan kesatuan agar supaya kita boleh melawan iblis, kuasa iblis dan pasukan-pasukannya. Dan Kristus menjanjikan kemenangan. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18, di sana perlengkapan senjata Allah, ada ikat pinggang atau dikatakan sabuk. Jadi ikat pinggang itu adalah kebenaran. Kemudian baju sirah, perlengkapan perang adalah keadilan. Kemudian kasut, yaitu kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kemudian ada perisai yang melambangkan iman. Kemudian ketopong atau helm, yaitu keselamatan. Dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dengan doa dan bekerja, dengan kita mengundang Yesus dia sebagai panglima perang kita, melalui kuasa Roh Kudus,
maka kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa setan. Jadi biarlah dalam kehidupan kita setiap hari kita mengundang Yesus. Yesus, datanglah. Maka dia akan mengirimkan Roh Kudus dan kuasa-kuasa setan pasti akan dikalahkan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.